Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan manufaktur. Kali ini kita akan membahas tentang las SMAW atau Shielded Metal Arc Welding. Las SMAW itu kita kenal dengan nama las busur listrik elektroda terselubung, atau dengan nama lain stick welding atau manual metal arc welding MMA. Pengelasan ini menggunakan elektroda yang tersalut lapisan flux, dan las ini paling banyak digunakan di sekitar kita. Skema pengelasan yang menjadi ciri utama pengelasan yaitu bisa dilihat pada gambar ini. Di sini ada elektroda dan benda kerja. Pada saat arus mengalir melalui elektroda menuju benda kerja, maka akan terbentuk busur ya antara elektroda dan benda kerja. Pada kondisi ini ya akan timbul panas sehingga benda kerja dan ujung elektroda ini akan mencair. Nah, pada kondisi ini nanti cairan dari flux ini akan menjadi pengisi pada kampuh pada benda kerja, sedangkan flux ini nanti akan pertama dia akan membentuk gas, menghasilkan gas sebagai gas pelindung. Shielding gas ini akan melindungi cairan logam dari oksigen di udara bebas. Kemudian juga sebagian flux itu nanti akan mengapung ya, di atas cairan logam. Nah, ketika cairan logam ini membeku, maka flux ini juga akan membeku di atas logam. Dia akan membentuk terak atau selak. Terak atau selak ini berfungsi untuk melindungi logam yang masih panas ya dari oksigen di udara bebas. Nah, kemudian yang ketiga, flux ini akan berfungsi sebagai unsur tambahan ya, pada cairan logam di sini. Nanti akan menjadi unsur yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas lasan. Kemudian yang keempat, flux di sini ini akan mengarahkan busur ya, sehingga arahnya akan fokus pada benda kerja. Nah, elektroda itu terdiri dari inti dan flux. Inti berfungsi untuk mengalirkan arus listrik, kemudian dia akan mencair selama pengelasan, sedangkan flux fungsinya adalah menghasilkan gas pelindung, membentuk terak, kemudian sebagai pendampar unsur paduan dan mengarahkan busur. Nah, arus pengelasan pada las SMAW ini ada 3 macam. Yang pertama adalah arus AC, yang kedua adalah arus DC plus, dan yang ketiga adalah arus DC minus. Arus DC plus ini ya adalah jika elektroda itu dihubungkan dengan kutub positif, sedangkan benda kerja dengan kutub negatif. Pada sambungan ini sering juga disebut dengan arus arah polaritas terbalik atau direct current reverse polarity atau di CRT. Yang kalau arus DC negatif sebaliknya, maka elektroda dihubungkan dengan kutub negatif ya, dan benda kerja dengan kutub positif. Nah, pada kondisi ini ya nanti benda kerja akan menjadi lebih panas. Kemudian pada pengelasan itu ada beberapa variabel yang harus diperhatikan yang mempengaruhi hasil las. Yang pertama adalah variabel pada operator. Operator itu akan bisa mengatur apa saja. Yang pertama adalah mengatur sudut kerja, kemudian mengatur sudut jalan, mengatur panjang busur, kemudian mengatur kecepatan pengelasan. Nah, variabel ini dipengaruhi oleh operator. Kemudian alat itu akan mengatur polaritasnya maupun arusnya. Kemudian benda kerja ya itu bisa diatur ya, jenis bahannya apa, kemudian tebal bahannya berapa, kemudian kampuhnya apa jenisnya. Oke. Nah,
kita lihat dari variabel sudut kerja. Apa itu sudut kerja? Adalah sudut antara elektroda dengan garis pada bidang benda kerja yang tegak lurus dengan arah pengelasan. Nah, jadi bisa Anda lihat seperti ini ya. Ini secara umum ya, biasanya sudut kerjanya diusahakan 90 derajat. Tapi pada kondisi-kondisi tertentu nanti bisa saja diubah sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ada sudut jalan, yaitu sudut antara elektroda dengan bidang yang tegak lurus sumpulas. Kalau kita lihat gambarnya seperti ini ya, jadi ini elektroda berjalan ke kanan, maka ini adalah sudut jalan. Kemudian panjang busur adalah jarak antara ujung elektroda dengan benda kerja. Nah, kita lihat hasil pengelasan. Kalau penggunaan variabel itu tepat sesuai, maka las yang bagus las yang mana nih? Kita lihat gambar yang mana yang menghasilkan las yang bagus ya. Ini kita lihat adalah di gambar D ini. Gambar D ya, gambar D ini yang paling bagus. Oke, ini saya mulai dari yang ekstrim ya. Kalau gambar C ini biasanya terjadi karena kecepatan las terlalu tinggi ya, kemudian elektrodenya juga jaraknya terlalu jauh dari benda kerja ya. Kemudian gambar B hampir sama dengan B. Nah, kalau B ini terutama karena arusnya terlalu kecil. Kemudian kalau gambar E ini juga kecepatan yang tidak ajak ya. Kemudian yang gambar F ini kalau arusnya terlalu besar ya. Kalau gambar G ini kecepatan pengelasan terlalu tinggi. Yang gambar F ini kecepatannya terlalu rendah, kalau ini terlalu tinggi. Jadi saya ulang, yang A arusnya terlalu besar, yang B arus terlalu kecil, yang C ini kecepatannya tidak ajak, jarak elektroda terlalu tinggi ya. Yang D ini yang paling tepat ya. Kemudian yang E ini juga masih terlalu tinggi elektrodanya, kemudian kecepatannya juga tidak ajak. Kemudian yang F ini pengelasan yang terlalu lambat, kemudian yang G ini yang terlalu cepat. Oke, sekarang bagaimana cara memulai pengelasan? Memulai pengelasan yaitu dengan cara menyalakan busur. Bagaimana cara menyalakan busur ya? Ada dua macam cara menyalakan busur. Yang pertama adalah dengan cara scratch, yang kedua dengan cara tap ya. Kalau scratch ini benda elektroda digeserkan ya, di scratch kan, digoreskan, kemudian diangkat. Nah, kalau tap ini diketukkan. Nah, terus bagaimana kalau kita akan, biasanya kan las SMAW ini elektrodanya kan terbatas, maka pengelasan harus diulang, harus bersambung ya. Nah, cara menyambungnya bagaimana? Cara menyambungnya kita lihat ya, kita ketokkan di sini di nomor 1 ini, kemudian kita tarik ke belakang. Nah, di tempat pengetukan ini akan terjadi luka. Nah, tapi kalau kita ke belakang, kemudian kita tarik maju lagi, ya, pengelasan dilakukan di sini, maka bagian yang luka ini akan tertutup ya, oleh lasan. Nah, kemudian jenis elektroda yang dipakai biasanya ada kode elektroda seperti ini. Ini contohnya ya. E ini simbol elektroda, kemudian angka 70 ini menunjukkan kekuatan tarik elektroda ya, dalam satuan KSI ya, kilopound per square inch. Kemudian X yang pertama ini menunjukkan posisi pengelasan. Kalau 1 artinya datar, 1 artinya bisa untuk semua pengelasan, kemudian 2 artinya dia datar atau horizontal. Kemudian yang ketiga ini adalah jenis arus ya, dan selubung dari elektroda. Nah, kemudian kelebihan dan kekurangan las SMAW. Yang pertama, kelebihannya biaya awal murah.